rajin tiap hari masuk di otak bawah sadar kita. Jadi otomatis akan membuat kita afirmasi setiap hari. Ya mungkin tidak harus sama ya. Bisa istilahnya dikasih angka. Istilahnya saya makin beruntung 001. Nah, gitu. Saya makin kaya, saya makin sukses. Nah, jadi saya selalu dirahmati Tuhan, dirahmati Allah. Itu membuat kita selalu mengafirmasi diri. Jadi saya dulu pertama kali nyoba, saya pakai namanya saya makin ganteng. Nah, itu memang betul. Jadi membuat kita itu terasa ganteng. Jadi ganteng terus. Ganteng, gitu. Berarti password saya rubah, Pak. Sekarang kan masih arek gablek 05. Nah itu, jadi makanya saya tadi cerita ke Mas Agung sama Mbak Rama bahwa Muhammad Ali itu sebelum terkenal pun sudah selalu mengatakan saya the greatest. Diucapkan di mana-mana, diucapkan setiap hari. Ke teman-teman waktu masih dia jadi preman selain juga saya the greatest. Dan akhirnya menjadi kenyataan bahwa betul dia menjadi yang the greatest sampai meninggal. Jadi karena ucapan tuh kalau hanya di dalam hati itu tidak meledak di alam semesta. Tapi kalau sudah diucapkan itu semacam sumpah, itu meledak. Jadi semacam doa atau ikrar. Ya itu tadi. Jadi kalau kita punya keinginan ya kita ucapkan. Kita kemana-mana ngomong bahwa saya ini orang terhebat atau saya ini orang sukses. Walaupun diketawain orang gitu loh. Diketawain, dilecehkan. Ya sama Muhammad Ali pun diketawain, dilecehkan orang. Ownernya Honda, Shigeru Honda, Thomas Alva Edison, semua banyak orang-orang hebat, semua diketawain orang. Tapi pada saat sekarang sudah nggak bisa ketawa. Nah, jadi kalau kita diketawain orang nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Ya itu anggap positifnya bahwa kita akan segera meledak. Nah, kita akan menjadi, oh ini tanda-tanda saya mau jadi orang hebat. Jadi itu, jadi saya pun juga dulu selalu berpikir tidak penting apa kata orang. Apa yang menurut saya ini bagus, menurut saya benar, menurut saya baik, itu akan menjadi kebaikan pula bagi orang lain nantinya gitu. Karena orang lain itu kadang-kadang cara berpikirnya belum nyampe di cara berpikir kita gitu. Jadi seringkali orang-orang hebat itu grade-nya sudah 3-5 kali di atas orang-orang biasa. Makanya pada saat mereka lihatnya itu ya itu kok aneh gitu. Itu kok nggak seperti biasanya. Nah, sebenarnya nggak masalah karena mereka belum mencapai tingkat pemahaman seperti kita. Ya kadang banyak saya bilang kayak Gus Dur ya, Gus Dur itu bagi orang umum ya ngomongnya nyeleneh. Ya memang orang umum tingkat pemahamannya belum mencapai seperti Gus Dur istilahnya. Jadi sedikit masukan dari saya. Terus yang kedua juga istilahnya untuk membuat kita selalu semangat. Jadi yang pertama kita itu kalau apapun kejadian terhadap diri kita nggak boleh namanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Ya contoh saya pernah mobil saya ini ditabrak. Saya nggak nyalahkan orang itu. Saya langsung berpikir, aku ini mungkin kurang amalnya. Aku mungkin apa yang kurang? Aku mungkin pernah salah sama orang. Jadi akhirnya kita berpikir positif untuk memperbaiki diri. Jadi kita nggak boleh, wah ini gara-gara saya, oh ini gara-gara negara ini nggak becus, nggak akan pernah selesai. Dan kita nggak bisa memperbaiki diri. Jadi kita fokus tumbuh tadi. Jadi apa yang kurang dari saya harus berbuat apa lagi? Karena kalau kita ngomong namanya kurang, kita akan selalu kurang. Kita istilahnya kalau berpikir negatif akan selalu ketemu negatifnya. Nah, cara agar negatif itu hilang, seringkali kita fokus gimana ya negatif ini hilang. Negatif ini bisa tidak ada di diri saya, tidak ada di sistem Azaria kalau negatifnya. Caranya mudah. Kalau kita fokus mencari gimana yang negatif tadi hilang, atau yang kotor tadi hilang, itu capek kita. Kita siram aja dengan hal-hal yang positif itu jauh lebih banyak. Jadi misal kita punya kotoran itu 1 liter, kalau kita jog air positif itu 100 liter,
Ya yang negatif tadi nggak ada apa-apanya sudah. Tapi pada saat kita itu selalu fokus, oh ini kurangnya ini kurangnya ini. Kita lupa untuk bahwa mendapatkan air yang jernih itu lupa. Jadi kita fokusnya hanya gimana caranya keluar itu. Jadi kita fokus saja. Misalnya kalau orang sama dengan begini, seringkali orang berpikir bahwa kondisi susah gini kita harus berhemat. Nah, namanya berhemat itu ada masanya juga. Sampai kapan akan terus berhemat kita? Karena kebutuhan kan meningkat terus. Nah, jadi kan lama-lama dulunya 100 sih jadi katakan 20 akhirnya nggak cukup. Tapi kalau kita tuh menyerang terus, kemungkinan berhasil itu jauh lebih tinggi. Kita fokus serang terus istilahnya gitu. Jadi itu tadi sebenarnya kalau 1 liter air kotor kita isi 100 liter air bersih, yang kotor tadi nggak ada artinya lagi sudah. Tapi kalau kita ngisinya itu sedikit tetap kelihatan kotor. Jadi itu tadi kita secepat mungkin juga untuk menghilangkan yang bukan menghilangkan, saya menambah air bersih tadi. Jadi konsep saya dulu waktu saya itu katakanlah masih susah itu, saya nggak berhemat. Ada uang sekian, tapi saya justru wah ini harus investasikan apa lagi ya? Saya harus berbuat apa lagi ya? Saya harus istilahnya mengembangkan apa lagi itu. Memang resiko saya uang saya itu hilang gitu. Tapi tapi saya ada resiko juga saya berhasil. Tapi kalau saya bertahan, uang saya itu pasti hilang dan hanya masalah waktu saja pasti hilang gitu. Tapi kalau saya menyerang, kemungkinan uang hilang ada, tapi kemungkinan besar berhasil juga ada. Jadi selama kita punya semangat, namanya masalah itu tidak pernah menjadi masalah. Karena namanya masalah itu hanya menjadi masalah karena kita menganggapnya itu masalah. Masalah 100 kalau kita anggap masalah ya tetap masalah. Masalah senilai katakanlah 1 juta, kalau itu saya anggap bukan masalah ya, nggak akan pernah jadi masalah. Mungkin ada yang mau menambahkan, Mas Hendra mungkin atau Mas Rifki. Mas Rifki. Oh iya, Pak Imran. Mungkin Pak Imron bisa menambahkan, Pak Imron untuk